Seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ada orang Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Banyak orang Islam ngakunya Islam tapi matinya tidak membawa Islam. Adakah begitu? Banyak. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya yang suka makan barang haram, mereka yang suka terima uang sogok pilkada. Tepuk tangan baru kau yang terima. Mau dicoblos wane piro? Oi, Pak, mau lihat kabupatenmu maju? Mau menikmati Kepri sejahtera? Salah satu caranya, jangan kau terima uang sogok politik. Iya. Kenapa banyak kepala daerah korupsi? Karena sudah dapat panjar dari pengusaha ketika pilkada. Coba kalau pilkada murah, caleg yang datang orang-orang yang baik. Karena pilkada dan pilcaleg mahal, maka orang-orang baik tidak mau nyogok. Orang-orang baik tidak mau ikut peserta pilkada. Kenapa? Karena mereka tidak mau nyogok. Akhirnya siapa yang ikut pilkada dan pilcaleg? Mereka yang goblok tapi ada duitnya. Akhirnya apa? Jadilah pemimpin kalian yang suka minta setoran, minta uang sama pengusaha. Kenapa? Karena pilkada mahal. Maka saudaraku, ulang tahun Bintan ke-74 ini, ayo ikrar, pilkada yang akan datang tidak ada yang terima uang sogok politik. Bisa? Bisa? Kau juga tidak kaya dengan terima uang 100.000. Kamu tidak akan kaya dengan terima uang politik 1 juta. Dan kamu juga tidak akan miskin dengan menolak uang pilkada. Tapi yang pasti ketika kau makan uang pilkada, sudah ada api neraka dalam dirimu. Bisa? Ya. Pegawai honor, lebih baik kau jadi pegawai honor sampai harimu wafat daripada kau jadi PNS tapi nyogok. Kan itu pegawai honor itu kan namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lebih baik tetap tidak pegawai daripada pegawai nyogok. Lebih baik caleg gagal daripada anggota DPR berhasil duduk karena nyogok. Yang lebih parah, sudah nyogok tidak terpilih. Beling-beling. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka pada malam ini saya mau ajak salawat. Ibu-ibu bisa tanding salawat dengan bapak-bapak?
Saya mau dengar mana lebih kencang suara salawatnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bisa? Cek sound dulu. Cek. Yang ngatur sound system. Turunkan bassnya. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Tutup eho-nya. Treble-nya kasih full. Cek. Ulang. Bassnya tutup. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Treble-nya naik full. Cek. Oke. Ibu-ibu, kita selawat. Salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo saudaraku lelaki, jangan kau permalukan jenis kelamin kita. Ya, boleh saja kita belum makan malam, tapi salawat harus kencang. Bisa? Ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak diam. Diam kau semua. Kita dengar ini pejabat kita. Diam. Kita dengar Pak Gubernur dan para pejabat yang ada di depan kita ini ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Kepri. Kapan lagi kita kerjai gubernur sama Pak Kajati? Ayo Pak Gub, ayo. Salatullah. Ala toh Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, beliau yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo rame-rame. Ibu bapak pejabat, sama-sama kita selawat bareng-bareng. Salatullah ala toh Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Terima kasih. I love you full ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu janda ketawa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, beserta Ketua Penggerak PKK Kepri dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga istrinya Pak Gubernur. Dan yang kita hormati Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Robi Kurniawan, Bapak Kajati Kepulauan Riau beserta istrinya yang juga temanku dari Sulawesi Selatan. Orang sini tapi 7 tahun tugas di Sulawesi Selatan. Sudah tahu sedikit bahasa Bugis.
Dan di sini saya tahu banyak juga orang Bugis. Alhamdulillah. Pak Gubernur, saya bangga ini dengan orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Saya pergi ke Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Bahkan satu-satunya tempat yang pernah saya datangi ceramah, ada tiang listrik di tengah jalan di Kepulauan Kijang. Tiang listrik, hebat betul ini kampung. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Luar biasa orang Bugis ini ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang mau dihormati? Ketua Dewan apa? Ya, adat Melayu. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati ada yang mewakili polisi. Saya lihat pakai songkok Bugis, orang Bugis juga pasti nih, ya. Hei, nah mudah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, motormu dicuri, siapa kau cari? Satpol PP? Nah, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, hartamu dijarah, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Ketua DPR. Wah! Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin, tidak gerak mobilku. Saya baca ayat kursi, tambah macet. Begitu datang polisi, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia selalu di hati kita. Polisi juga jangan musuhi ulama, karena kalau Bapak mati siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan bapak-bapak polisi bersinergi membangun Republik Indonesia. Pakai sotin-sotin juga, kawin betul suamimu nanti. Nah, ibu bapak, banyak yang kita mau sampaikan kesempatan ini, tapi waktu terbatas. Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi, presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Apa Ibu? Makin susah uang. Ini saya lihat ini ibu-ibu depan saya ini, muka-muka susah semua ini. Iya toh? Iya. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ayo angkat tangan yang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini, ibu pikir saya tidak ada masalah? Masalah saya banyak. Sering tinggalkan istri, hampir tidak pernah ada di rumah. Kalau istriku marah, bukan masalah marah yang jadi masalahnya, bagaimana saya menghadapi dia marah, itu masalah saya. Iya, Pak Gubernur 2 periode jadi bupati, sekarang jadi gubernur. Bapak ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah sekarang Pak Gubernur mau 2 periode. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah? Bupati Bintan, ini Bapak pikir tidak ada masalahnya? Sama masalahnya bapaknya, mau 2 periode. Iya toh? Iya. Iya. Dasat Latif, ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya?
Masya Allah, selama saya viral bu, banyak janda curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya, kasih saya amalan yang membuat saya bisa tenang hatiku Ustaz. Saya kirimkanlah doa-doa. Lama dia mulai WhatsApp lain-lain. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Wah. Saya bilang, saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Iya, semua kita punya masalah. Pak Kajati, Bapak pikir tidak ada masalahnya?